saya rindu untuk menyampaikan tentang satu tema, yaitu gereja yang berorientasi pada pemuridan. Nah saudara, kita akan belajar dan saya harap kita semua menangkap, membuka hati dan mengerti sungguh-sungguh ya apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas, boleh membaca bersama-sama dengan saya. Mulai karena itu, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Jadi pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat di awan-awan, ya, meninggalkan murid-muridnya. Pesan terakhir berbicara tentang hal yang sangat penting. Ketika orang tua menyampaikan pesan atau wasiat terakhir sebelum dia meninggal, sebelum dia pergi, itu adalah pesan yang sangat penting. Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Ya, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mengajak kita untuk memperhatikan pada bagian ini, saudara. Ya, yang saya memberikan highlight warna kuning itu. Seperti pada bulan Juli yang lalu di MDPJ, Pak Niko mengatakan demikian. Jika dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen, sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuridan untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi harus mulai beralih. Di tahun paradigma yang baru ini, bukan sekedar kehadiran, jumlahnya berapa yang hadir ibadah. No, bukan itu. Saya pernah sampaikan dalam satu khotbah, Anda mungkin masih ingat, bukan jumlah tetapi kualitas. Anda masih ingat itu? Ya. Katakan sekali lagi sama-sama, bukan jumlah tapi kualitas. 2, 3. Bukan jumlah tapi kualitas. Yang Tuhan mau adalah pemuridan. Penekanannya adalah pemuridan. Dan saudara, saya belajar untuk menangkap hal ini. Ya, jadi pesan itu sudah disampaikan agar gereja kita tidak hanya menerima ini sebagai satu teori atau pengetahuan yang baik, tetapi kita mau aplikasikan di tempat ini. Kita melihat teladan Yesus dalam pemuridan, ya, dalam memuridkan, dalam melakukan rencana keselamatannya. Tuhan Yesus memanggil sekelompok orang untuk menjalani proses pemuridan, yaitu 12 orang murid Yesus. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka itu orang-orang yang menangkap ikan, para nelayan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, diundang oleh Yesus untuk mengikut Yesus. Dan mereka mengikut Yesus. Dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Inilah yang dilakukan Yesus. Dia sedang melakukan yang disebut dengan pemuridan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, artinya Yesus melakukan penggembalaan kepada murid-muridnya. Ya, saya ulangi.
Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus melakukan penggembalaan kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus juga melakukan, perhatikan, pemuridan. Sampai pada akhirnya ketika dia naik ke sorga, terangkat. Giliran yang mengabarkan Injil, tugas memberitakan Injil, itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Itulah yang dimaksudkan dengan pemuridan, saudaraku. Yesus melakukan ini dan menghasilkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya komitmen, ya, orang-orang yang punya integritas. Kita bisa bandingkan dengan kualitas kekristenan zaman sekarang. Kalau saya berbicara tentang kapasitas, kualitas dan komitmen, bandingkan saudara. Hari-hari ini saya sedih ketika melihat ada orang percaya integritasnya dipertanyakan. Dalam kasus yang lagi rame di polisi itu, Rambo itu, Anda tahu Rambo? Pokoknya saya ngomongnya Rambo aja lah ya. Itu dalangnya orang Kristen. Yang dibunuh orang Kristen, yang disuruh bunuh orang Kristen. Miris, saudaraku. Berbicara tentang integritas, kadang ada anak Tuhan yang tidak berintegritas. Di depan baik, di belakang tidak baik. Di depan ngomongnya api, di belakang ngomongnya jeleknya luar biasa. Ini kualitas, saudaraku. Ya. Berbicara tentang kualitas, bagaimana saya selalu mengajarkan ibadah itu bukan untuk kita loh. Memang kita datang ibadah karena kita butuh Tuhan. Tetapi ibadah itu ibadah untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Saya mau tanamkan kepada jemaat, ibadah itu untuk Tuhan. Kalau ibadah ini untuk Tuhan, maka engkau tidak akan mudah mengalahkan ibadah ini karena 1-2 hal. Anda mengerti maksud saya? Kalau ibadah ini untuk Tuhan, Anda akan persiapkan dirimu baik-baik. Ya kadang-kadang terlambat bisalah. Setiap orang juga bisa terlambat karena ada gangguan, karena ada masalah sebelum berangkat, karena ada kendala. Tetapi jangan sampai setiap minggu terlambat. Kalau ibadah ini buat Tuhan, Anda pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, inilah yang dihasilkan oleh Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang qualified, berkualitas, berintegritas. Bahkan mereka orang-orang yang bersedia rela mati bagi gurunya, bagi Yesus. Jadi martir. Saudara, Anda rela mati enggak buat Tuhan? Halo? Terima kasih toh. Harusnya ini ya, Fanta merah. Saya mau tanya, Anda cek. Saya nanya Anda rela mati buat Tuhan, malah yang mati mic-nya, saudaraku. Tapi jangan amin Bu, nanti kalau mati terus saya nggak bisa khotbah gitu ya. Ya kalau mic mati gini itu nggak bisa didoakan, saudara. Ya. Tapi saya harus hubungin toko elektronik beli mic yang baru. Ya, saya mau tanya lagi. Anda rela mati enggak buat Tuhan? Bagaimana kalau kita berkata rela mati buat Tuhan, kalau untuk ibadah aja ada orang yang enggak bisa setia loh, saudara. Anda enggak bisa komitmen, Anda enggak bisa fokus, Anda enggak bisa dahulukan Tuhan. Ya, ini satu pelajaran penting. Dan apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya ini, saudaraku, kemudian dilanjutkan oleh gereja mula-mula, yang pada saat itu akhirnya menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas,
memiliki pikiran, memiliki kualitas seperti Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh. Sayangnya ya saudara, Anda jangan keputus ya, karena ini nyambung dan ini penting. Saya minta Anda konsentrasi. Sayangnya dalam perjalanan gereja, dalam penggembalaan, akhirnya penggembalaan dalam gereja itu lebih terfokus kepada penggembalaan itu sendiri daripada pemuridan. Karena itu seorang hamba Tuhan bernama Dr. Justin G. Griffith, dia membandingkan penggembalaan dan pemuridan. Ya, Anda lihat di sini. Yang pertama, dia berkata, penggembalaan itu berfokus pada mengembangkan kepuasan, tetapi pemuridan berfokus pada mengembangkan visi. Ada orang-orang ketika ibadah, selesai ibadah, dia berkata, wah ibadahnya keren, puas. Sound system oke, musiknya rapi, semuanya oke. Worship leadernya, lightingnya, ya, dan sebagainya, berjalan dengan baik, multimedianya lancar, dan jemaat merasa puas. Tetapi hanya berhenti sampai di sana, saudara. Ya. Namun pemuridan itu mengembangkan visi. Tugas gereja dalam hal ini seorang gembala adalah menyeberangkan visi itu sehingga orang-orang dapat menangkap visi itu. Bukan hanya puas dengan ibadah, tetapi harus bisa menangkap visi dari Tuhan yang disampaikan melalui para pemimpin yang ada. Yang kedua, penggembalaan berfokus pada mempedulikan domba-domba. Tapi pemuridan lebih berfokus melatih domba-domba itu. Saya mau tanya, kalau hanya diperhatikan, kalau hanya dipedulikan, dilatih enggak? Belum tentu. Tapi kalau dilatih, otomatis diperhatikan atau dipedulikan. Sekali lagi, saya bertanya, Anda menangkap ini? Amin, saudaraku? Kalau cuma dipedulikan, kurang ini, kurang itu, urusan ini, urusan itu, belum tentu dilatih. Nah, Tuhan enggak mau ya fokus gereja hanya pedulikan hal kayak gitu. Apalagi domba-domba yang maaf, yang baperan, saudaraku. Sebentar semangat, sebentar kehilangan semangat. Mau sampai kapan? Kalau masih baperan, udahlah. Kalau kita nggak mau berubah, kita yang rugi sendiri, saudaraku. Domba-domba dipedulikan, dipelihara, diberi makan supaya sehat, supaya baik. Tapi hanya sebatas itu-itu saja. Selama mereka baik, selama mereka sehat, sepertinya tidak ada masalah. Tetapi dengar, pemuridan melatih domba-domba itu. Katakan kanan kiri, pemuridan melatih domba-domba. Coba bilang kanan kiri. Kalau yang enggak ngomong tak suruh maju aja Pak ya. Ya, sudah ngomong semua, bilang sekali lagi, pemuridan melatih domba-domba. Sehingga apa saudara? Domba-domba itu menjadi murid yang baik, menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang ketiga, yuk yang bisa baca yuk. 3 apa? Penggembalaan berfokus pada memuaskan domba-domba. Tetapi pemuridan berfokus pada apa saudara yang keras? Meningkatkan kapasitas domba-domba itu. Ayo dewasa saudara. Kalau anak-anak firman Tuhan juga katakan maunya cuman minum susu, diperhatikan ya. Nuntut perhatian, kok aku gak dipedulikan. Tetapi orang yang dewasa bukan lagi meminta perhatian, tetapi dia mulai do something, melakukan sesuatu. Kapasitas perlu ditingkatkan. Domba-domba perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk bisa melakukan segala yang baik bagi Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik,
melakukan pelayanan yang baik. Di gereja kita juga ada yang namanya pengajaran yang disebut dengan KOM. Memang sebelum pandemi ini berjalan dan setelah pandemi sampai sekarang belum dimulai lagi. Tetapi saya berharap tahun depan kita sudah bisa memulai lagi dengan baik. Dan saya meminta para pelayan Tuhan yang belum ikut KOM, Anda wajib ikut KOM. Kok nggak ada suaranya? Para pelayan Tuhan yang belum ikut KOM, wajib ikut KOM. Anda akan diajar, Anda akan dididik, dipersiapkan, ditingkatkan kapasitasnya. Supaya kita melayani, tapi kita pun juga menjadi pribadi yang punya kapasitas yang luar biasa. Yang nomor 4, penggembalaan berfokus pada pertumbuhan domba-domba. Tetapi pemuridan berfokus pada tujuan domba-domba. Beda ya saudaraku ya. Gereja bukan hanya menumbuhkan domba-domba, tetapi juga menunjukkan tujuan dari jemaat yang kita layani. Ini loh tujuan hidupmu seperti ini. Ya. Jadi ada arah yang ditunjukkan, mengerti dengan jelas. Nah, itulah pemuridan. Kita melihat penggembalaan atau gereja yang tidak berorientasi pemuridan. Apa yang terjadi dengan gerejanya? Apa yang terjadi dengan jemaatnya? Gereja yang tidak berorientasi pemuridan. Tujuan penggembalaan hanya menyelenggarakan ibadah. Anda jangan salah nangkep ya, jangan salah tangkap dulu. Memang gereja itu mengadakan ibadah, menyelenggarakan ibadah, jemaat hadir dalam ibadah. Namun ketika hanya itu tujuannya, maka orientasinya bukanlah pemuridan. Jangan salah, bukan sampai di sana, ya, tetapi tetap harus sampai kepada pemuridan. Lalu yang kedua, pelayanan hanya berfokus memberkati jemaat, memulihkan, mendoakan, fokus pada kebutuhan lahiriah. Ya, bagus memang kita harus menyentuh orang-orang yang berkekurangan, jemaat yang memang membutuhkan, kita harus lakukan itu. Tetapi kalau akhirnya membuat jemaat salah motivasi ke gereja, itu jadi nggak benar. Saya mendengar cerita dari para hamba-hamba Tuhan, khususnya kalau di kota-kota yang lebih besar, saudara. Ada orang-orang maaf ya, dalam satu keluarga ini mereka bagi tugas. Tahu kalau ada misalnya ada 4 atau 5 gereja yang suka bagi-bagi berkat atau bagi-bagi diakoni atau bagi-bagi sembako. Punya anak 5, anaknya disebar, saudara. Ngerti maksud saya? Anda ke gereja, kamu ke gereja itu ya, yang kedua kamu ke gereja itu, sementara orang tuanya ke gereja yang beda lagi. Kenapa? Supaya dapat bantuannya banyak. Karena kalau di satu gereja kan satu udah dapat, yang lain nggak dapat, gitu kan saudara. Jadi rupanya ada motif-motif yang keliru. Saya harus sampaikan ini, ya. Itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Jadi jangan hanya berfokus untuk memberkati jemaat, memulihkan, mendoakan, fokus apalagi kebutuhan lahiriah. Tetapi di tahun paradigma yang baru ini, Pak Niko, Bapak Rohani, kita katakan, fokus orientasi gereja harus pada pemuridan. Dengan sendirinya orang yang dimuridkan, dia akan tergembalakan dengan baik. Katakan amin. Dengan sendirinya orang yang ada dalam pemuridan, dia sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, dengar, dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah ditelantarkan. Dia akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Apalagi yang terjadi dengan gereja yang tidak berorientasi kepada pemuridan. Khotbah hanya memelihara kehidupan rohani tanpa menyampaikan tujuan sebagai murid.
Kalau Anda peka mendengar khotbah-khotbah yang kami sampaikan di tempat ini, Anda akan menangkap bahwa firman yang disampaikan bukan hanya gimana kamu bebas dari masalah, bukan hanya gimana kamu sedih jadi bisa nggak sedih lagi. Kalau hanya putar-putar bolak-balik seperti itu, bagaimana saudara? Tapi kalau Anda perhatikan bagaimana saya ajar tentang apa itu komitmen. Ayo prioritaskan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Ayo hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Ada satu dorongan yang diberikan yang menjadikan orang-orang itu menjadi murid. Ya, bukan hanya untuk memelihara kehidupan rohani, tetapi harus ada tujuan yang disampaikan untuk menjadi seorang murid. Hasilnya, kalau gereja yang tidak berorientasi kepada pemuridan tadi, jemaatnya semuanya menjadi baik, tetapi mereka tidak punya arah dalam kerajaan Allah. Saya suka dengan istilah ini. Berbicara kerajaan Allah, mana Tuhan bertahta, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah dan melakukan semuanya itu. Orang-orang ini hanya baik-baik, tetapi tidak punya arah, bingung mau ngapain. Ya, hidupnya tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hanya melakukan aktivitas, tapi kalau minggu ya waktunya aku ibadah, aku gereja. Kalau orang lain ya ke tempat ibadah mereka. Hanya situ tak stop. Itu tidak mengetahui arah dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang mengerti arah dalam kerajaan Allah, aku mengerti. Talentaku apa? Tuhan kasih kelebihan buat aku apa? Tuhan mau aku lakukan apa? Lakukan itu. Ya, layani Tuhan, layani. Ya, menabur untuk pekerjaan Tuhan, tabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya itu berani bicara tentang menabur, tentang berkorban untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya lakukan itu sejak dari awal. Kira-kira kalau saya nggak melakukan, saya berani nggak ngomong gini ngajari saudara? Coba saya tanya. Kalau saya belum melakukan tentang memberi, tentang mengembalikan persepuluhan, tentang berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saya berani nggak ngomong sama saudara? Apalagi ngajari saudara kan? Nggak berani. Ya, tapi saya berani lakukan ini. Ketika Tuhan panggil kami melayani di Wonosobo, awalnya kami memang tinggal di sini bareng dengan gereja yang waktu itu masih nyewa, ngontrak di ruko dan sebagainya. Dan saya ingat waktu itu anak saya yang kecil, Otniel ini masih kami tinggal di bulan-bulan pertama di Purwokerto karena kondisi kami belum memungkinkan untuk bawa anak dua. Jadi tinggal sama oma. Oma juga setiap hari berdoa, orang tua saya juga berdoa supaya kami tetap boleh semangat melayani karena kondisi saat itu juga masih sangat memprihatinkan, ya. Memang waktu pindah dari Purwokerto, saya itu bilang sama istri saya, yang kita tidak bawa apa-apa ya. Di Purwokerto, di tempat orang tua saya, oma ini, kami itu sudah punya rumah yang lengkap, saudara. Artinya ada spring bed, kamar full AC, ada kulkas, ada mesin cuci. Pindah Wonosobo saya bilang, nih saksinya masih ada. Kita ndak bawa apa-apa ya, yang bawa baju dan bawa kasur. Saya bilang gini sama istri saya, kita buktikan kalau Tuhan yang utus kita ke Wonosobo. Jadi saya datang dengan sikap hati melayani Tuhan. Sampai akhirnya atas kehendak Tuhan, oma pun juga mendapatkan dorongan untuk pindah ke Wonosobo. Ya, supaya kami bisa melayani lebih maksimal lagi, bergerak lebih maksimal lagi. Dan rumah Purwokerto dijual. Jual rumah di Purwokerto pun bukan untuk kepentingan kami semua. Ya, sampai akhirnya kami beli rumah tapi hanya sebagian yang terpakai untuk bayar rumah itu. Tapi selebihnya kemana?
selebihnya untuk menopang pekerjaan Tuhan di Wonosobo. Ya. Ayo lakukan bagian saudara. Jadi ketika saya ajarkan ini, saya sudah memulai dan melakukan. Kita harus punya arah loh dalam kerajaan Allah. Mohon maaf, jangan jadi kayak orang bingung, nggak tahu ngapa-ngapain. Kita ada di sini, kita sebagai umat Tuhan, kita itu lakukan apa? Kita itu kerjakan apa? Apa cuman datang absen ibadah selesai pulang? Alkitab berkata, orang yang mendapat talenta dan mengembangkan talenta itu 5 jadi 10 dan yang 2 jadi 4. Ketika tuannya bertemu dengan dia, tuannya bilang apa? Engkau hamba yang baik dan berkenan. Turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya percaya kita pasti rindu kan dengar itu nanti ketika ketemu dengan Tuhan. Sementara yang dikasih 1 talenta tidak diapa-apain, dikubur. Tuannya marah, saudara. Kamu hamba yang jahat. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, ternyata Tuhan bilang hamba yang jahat. Lalu dicampakkanlah hamba itu ke dalam kegelapan. Saudara, saya berdoa supaya kita semua seperti orang yang terima 5 dan 2 talenta. Dan Tuhan, ketika engkau mengembangkan talenta itu, engkau mengerti tugasmu dalam kerajaan Allah, lakukan sesuatu. Jangan hanya rutinitas duniawi. Lihat, buka mata, buka telinga. Zaman bukan makin baik, tapi makin susah. Betul enggak saudaraku? Memang di dalam Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Tapi peka, situasi itu makin gak baik sekarang. Kalau kita gak lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, bagaimana hidup kita? Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dialah yang akan dijaga, dibela, dan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Selanjutnya, gereja yang tidak berorientasi pemuridan, penggembalaan hanya menghibur jemaat secara rohani, memuaskan kerohanian. Ketika sudah tercapai, selesai. Ya. Ada orang yang sangat senang dengar firman, tapi maaf, cuman dengar tok. Ayat banyak yang apal ngelotok. Kalau ngomong mungkin dia punya grup dengan teman-teman, kasih message-nya hal-hal rohani. Tapi pertanyaannya bagi kita gini, hidup kita melakukan itu tidak? Ya, jemaat harus terus dikembangkan untuk mencapai tujuan Allah. Sekarang kita melihat tujuan pemuridan. Seorang bernama George Barna, dia adalah orang yang mendirikan satu organisasi research dan penelitian, mengadakan survei bagaimana menumbuhkan murid sejati. Dan beliau menjumpai beberapa orang gembala yang dianggap berhasil dalam pemuridan. Dan dalam bukunya, dia mencatat sedikitnya ada 9 hal yang dilakukan oleh gereja-gereja yang sukses dalam pemuridan. Kita akan belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, dia tuliskan gini, pemuridan adalah gairah atau passion kita dengan Tuhan. Saudara, tanpa gairah, maka semua yang kita lakukan itu hanyalah program belaka dan suatu saat akan menimbulkan kebosanan. Betul enggak saudara? Semua yang rutinitas itu lama-lama bosen. Anda lakukan apapun dah, kalau semuanya itu tanpa gairah, suatu saat akan bosen. Dan setiap orang harus memiliki passion kepada Tuhan, menjadikan pemuridan ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Katakan gairah, saudara. Bilang kanan kiri, gairah. Ya, kita harus punya gairah, ya, saudaraku ya. Yang kedua, pemuridan adalah kedalaman iman. Ya, setelah kita diajar untuk memiliki gairah atau passion, maka pemuridan itu adalah kedalaman iman. Setiap jemaat harus mengalaminya. Katakan amin. Bukan hanya mengetahui ini, itu, anu, itu, ini. Bukan ngerti tok. Tidak.
tetapi ngalami, saudaraku. Anda tidak hanya mendengar dari kata orang kalau Tuhan baik, tetapi Anda harus ngalami kalau Tuhan itu baik dalam kehidupanmu. Anda tidak hanya mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong, tetapi Anda merasakan bagaimana Tuhan menolong kau. Bahkan dalam level yang lebih lagi, bukan hanya untukku. Kalau awal pertobatan mungkin Yesus untukku, ya, apa yang buat aku, enggak. Tetapi setelah dia menjadi dewasa, dimuridkan, sekarang berkata, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Salah satu mantan presiden Amerika pernah berkata, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanya kepada dirimu, apa yang kau berikan kepada negaramu. Sekarang kita pun berkata, apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan? Ya, untuk Tuhan. Saudara, ada dua jenis deposito atau dua jenis tabungan. Saya mau kasih tahu saudara. Ya, tabungan di dunia yang Alkitab berbilang bahwa ngengat dan karat akan merusakkannya. Tapi yang dua itu, yang jenis kedua adalah tabungan di sorga. Kalau Anda tanya saya, Pak Andi punya tabungan enggak? Saya enggak punya banyak tabungan di dunia ini. Bahkan kadang-kadang dalam pelayanan, semuanya itu bisa keluar, saudara. Ini saya bicara Tuhan jadi saksi loh ya, enggak asal ngomong. Saudara. Tapi saya lebih memilih tabungan di sorga. Karena Alkitab bilang, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ya, ayo penuhi tabungan kita di sorga, saudara. Lakukan. Anda bukan hanya mengetahui, tapi harus mengalami. Yang ketiga, pemuridan adalah kedewasaan. Saat ini memang kita belum dewasa. Artinya gini, kita sedang dalam perjalanan untuk menuju dewasa. Namun komitmen untuk menjadi dewasa harus Anda miliki. Ya, tunjuk kanan kiri bilang, pemuridan adalah kedewasaan. Ya, dan Anda harus punya komitmen untuk menuju kepada kedewasaan. Jangan mandek, jangan merasa cukuplah kayak gini aja. Enggak. Saya selalu ajarkan, di dalam Tuhan Anda enggak boleh abu-abu. Putih atau hitam, pilih, enggak boleh abu-abu. Terang atau gelap, enggak boleh remang-remang. Mau sungguh-sungguh atau enggak bisa suam-suam, enggak bisa. Wong Alkitab bilang kok, kalau kamu suam-suam, kamu akan aku muntahkan keluar dari mulutku. Tuhan lagi bilang gini, Tuhan enggak suka orang yang suam-suam. Ini bukan saya yang ngomong loh saudara, tetapi Alkitab mengajar kita. Ya. Inilah firman yang disampaikan, yang memuridkan, mengajar kita untuk punya kualitas. Ayo sungguh-sungguh, jangan mandek saudaraku. Segala pelayanan kita akan menuju, membawa kita ke arah kedewasaan rohani. Yang keempat, pemuridan adalah praktek bukan teori. Kalau teori, orang cuma bilang, oh saya tahu, saya ngerti. Tetapi kalau praktek dari apa yang kita tahu itu, ya, kita mulai belajar untuk mempraktekkannya. Kita mulai aplikasikan itu, mulai dari hal-hal yang sederhana. Maka percayalah, Tuhan akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Pemuridan yang kelima adalah proses. Katakan proses. Sama seperti seorang murid SD yang belum bisa membaca, yang baru belajar membaca. Dari nggak bisa membaca, dari belajar huruf, mengenal huruf A, I, U, E, O, huruf vokal, konsonan, lalu mulai diajar mengeja dalam suku kata, lalu digandengkan menjadi kata, dan seterusnya membuat kalimat. Itu perlu proses, saudara. Nggak bisa instan. Inilah tugas gereja untuk memuridkan. Tapi perlu ada kerjasama. Jemaat juga harus bersedia digembalakan dan dimuridkan. Yang keenam, pemuridan bersifat interaktif. Interaktif itu adalah lawan dari orang yang mengisolasi diri. Interaktif itu ada hubungan, interaksi satu dengan yang lain.
Ya, lawannya ya orang yang mengisolasi diri, yang apa-apa pengennya sendiri gitu kan. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan minta. Alkitab mengajar kita untuk kita ada dalam persekutuan. Karena itu di tempat kita ada kul. Yang belum ikut kul, ayo masuk kul. Ya, nanti saya minta kesediaan Anda untuk meluangkan sedikit waktu setelah selesai doa berkat. Karena saya akan sampaikan tentang satu hal yang penting dan mulai hari ini saya akan mulai mengadakan pengkinian data jemaat. Saya ingin tahu orang-orang yang masih berkomitmen di GBI HOG itu siapa? Untuk meningkatkan pelayanan kami, agar kami boleh mengerti orang-orang yang memang mau digembalakan dan dimuridkan itu siapa. Ya, ini bebas. Jadi pada kesempatan ini, kalau memang Anda merasa bertumbuh dan Anda digembalakan dan siap dimuridkan di tempat ini, Anda berkomitmen. Karena dalam perjalanan pelayanan, dalam gereja, dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak hanya dilayani tadi ya. Memang kalau bicara pelayanan banyak, mulai dari orang lahir, masuk sekolah, nikah, punya anak, sampai meninggal. Nah, supaya nanti juga jelas yang melayani itu gereja mana gitu loh. Ya, ini kok nggak pernah datang, ini masih komitmen nggak di sini? Nah, supaya jelas. Ternyata masih disebut-sebut namanya, oh ternyata dia udah berjemaat di tempat lain, nggak apa-apa. Tapi jelas, ada kejelasan ngomong gitu ya. Nah, karena itu saya minta nanti kita akan lakukan secara online ya, pakai link dan nanti Anda tinggal mengisi. Tolong sediakan waktu sebentar, jangan pulang dulu, isi. Karena saya akan menunggu data itu masuk sesegera mungkin sepanjang bulan September ini. Dan itu akan menjadi data bagi saya, acuan bagi saya, bahwa inilah orang-orang yang memang berkomitmen dan siap digembalakan dan dimuridkan. Ya. Yang ketujuh, pemuridan harus memiliki banyak segi. Dalam Efesus yang keempat, dikatakan di dalam Kristus kita bertumbuh dalam segala hal, baik secara kerohanian, secara kedewasaan, secara mental, secara pengetahuan. Karena itu dalam gereja kita menyediakan berbagai wadah atau kesempatan untuk melayani. Meskipun pasca pandemi ini belum seluas seperti dulu ya saudaraku ya. Tetapi gereja memiliki pelayanan yang komprehensif, yang lengkap agar jemaat itu dapat bertumbuh sesuai dengan karunia-Nya yang Tuhan berikan. Yang ke-8, pemuridan berlangsung seumur hidup, long life. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari gunakan kesempatan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Saya lebih suka kalimat terakhir, saya robah sedikit seperti itu ya. Bukan ku tak berdaya lagi, tetapi ketika nanti Tuhan datang kembali, kita tidak mendapat malu, Alkitab katakan. Karena kita bisa berkata, Tuhan, ini yang aku lakukan. Selama ini aku melayani, selama ini aku lakukan bagianku. Artinya tanda kita itu dewasa, tanda kita itu mengenal Tuhan. Jadi pemuridan itu seumur hidup, saudara. 9, pemuridan adalah menjadi seperti
Yesus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Next, penggembalaan yang berorientasi kepada pemuridan. Ya, kalau tadi yang tidak berorientasi, sekarang yang berorientasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh gereja atau gembala bersama dengan tim pelayanan untuk memberikan arah, mengkoordinasikan semua pelayanan dan mendorong setiap bidang untuk mencapai tujuan, yakni menjadikan jemaat menjadi murid yang memiliki kualitas. Kualitas apa? Yuk baca sama-sama yang panah 1, 2, 3. Serupa dengan Kristus. Yang mau serupa dengan Kristus katakan amin. Kualitas yang kedua apa? Tetap di dalam Kristus. Artinya apapun yang terjadi, Anda tetap di dalam Dia. Tidak tergoncangkan, saudara. Ya. Bukan pagi dele, sore tempe. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali jadi murid, aku tetap jadi murid. Ya, jangan jadi orang yang nggak jelas. Saya kemarin sampaikan kepada seseorang yang sekarang sudah tidak di sini dan saya sampaikan. Saya bilang ketemu dengan keluarganya, saya bilang, tolong sampaikan, enggak apa-apa kalau memang sudah tidak mau beribadah berjemaat lagi, tetapi ada etika ngomong. Ya. Nggak ada paksaan kok, nggak apa-apa. Ya, saya melayani di sini juga karena Tuhan percayakan pelayanan. Dan saya juga dengar ya, saya belum tentu selama-lamanya di Wonosobo. Saya mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Benar saudara. Buktinya apa? Saya tinggalkan semuanya dan kami tinggal di Wonosobo untuk menjadi hamba Tuhan gembala di tempat ini. Percayalah itu saudara. Tetapi saya tidak merasa ini punya saya. Tidak boleh. Betul tidak saudara? Saya nggak boleh merasa ini tuh punyaku. Tidak. Ini punyanya Tuhan kok. Kalau suatu saat nanti Tuhan katakan, hambaku kamu selesai di Wonosobo. Selesai. Saya nggak bawa apa-apa di sini. Ya. Jadi pahami ini bukan urusan pribadi atau apapun. Tetapi saya sampaikan ini dalam kapasitas sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang gembala yang mengajar atau memuridkan domba-dombanya Tuhan. Tetap di dalam Kristus. Yang ketiga, kualitas apa? Menjalani yang kuat semua. 2, 3, menjalani panggilannya. Ya. Bukan rencanaku, tapi rencana Tuhan. Berapa banyak orang ngikuti kepinginanku, rencanaku. Ayo kamu lebih lagi. Enggak bisa. Sibuk. Enggak ada waktu. Itu namanya ngikuti rencanamu sendiri. Tapi kalau orang mengikuti rencana Tuhan, ya Tuhan, aku mau melangkah. Ya, dimuridkan. Terus yang keempat, kualitas yang keempat apa? Menghasilkan. Oh, sudah pada pulang ya, nggak ada suara ya. Yang nomor 4 apa? Nah, kayak kue, masa rana suara nih. Menghasilkan murid. Jadi setelah kita mulai dengan diri kita kokoh tetap di dalam Dia, menjalani panggilan dan akhirnya kita itu menghasilkan murid. Hidup kita dimuridkan dan kita menghasilkan murid. Ya. Saudara, ini doa saya. Saya tuh punya prinsip belajar gini loh. Menyelesaikan sesuatu sampai garis akhir itu, kalau bagi saya tuh gini. Tidak penting saya itu dikenal orang sebagai apa. Jadi nanti kalau saya sudah tidak di sini atau sudah tidak ada, tidak penting kalau saya itu dikenal orang sebagai apa. Atau orang mengingat apa yang saya tinggalkan di sini itu tidak penting. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah ketika Tuhan nanti bilang gini, engkau hambaku yang setia, engkau telah melakukan apa yang kupercayakan kepadamu. Turutlah dalam kebahagiaanku, kata Tuhan. Bagi saya, finishing well,
selesai sampai garis akhir itu saudara. Ya. Yang terakhir, kita akan tutup. Ada seorang bernama David Platt. Dia adalah gembala termuda di mega church di Amerika pada usia 27 tahun. Dia seorang mantan presiden International Mission Board. Dia pernah ungkapkan gini, satu statement yang bagus ya. Kalau Anda bisa baca Inggris, baca sama-sama saya. 2, 3. Making disciples of Jesus is the overflow of the delight in being disciples of Jesus. Apa artinya saudara? Ya, di bawah ada tulisannya soalnya ya. Wah, yuk baca sama-sama yuk. Yang artinya 2, 3. Menjadikan murid Yesus adalah luapan sukacita menjadi murid Yesus. Artinya gini, saya jelasin sedikit, mungkin bingung. Jadi menjadikan seseorang murid Yesus, ketika Anda sudah jadi muridnya, ketika Anda menjadikan seseorang yang lain murid Yesus, ketika Anda melangkah seperti itu adalah wujud luapan sukacitamu. Ketika engkau sudah terlebih dahulu jadi murid. Luapan sukacitanya apa? Aku harus menghasilkan murid yang baru. Aku harus menghasilkan murid yang baru. Ya, ini yang harus kita tangkap sungguh-sungguh. Amin.